Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Imtisyal akan menjelaskan mengenai fenomena politik etis di Indonesia. Politik akan senantiasa menarik gejolak dimanapun ia berada, terima pun tak selalu menguntungkan masyarakat. Di sisi lain, gejolak politik juga tak melulu merugikan masyarakat. Baiklah, dalam video ini akan dibahas terkait awal mula munculnya politik etis di Indonesia, siapa pelopornya, dan apa gagasannya, serta bagaimana implementasinya, dan yang terakhir, bagaimana fenomena politik etis di Indonesia saat ini. Mari kita simak video selengkapnya. Politik etis atau juga dikenal dengan sebutan politik balas budi adalah salah satu yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi karena telah sekian waktu lamanya Belanda diperoleh keuntungan dari tanah Hindia Belanda sementara rakyat pribumi mendapat kesengsaraan. Salah satunya adalah hasil tanam paksa. Politik etis tidak terlahir begitu saja. Ada perselisihan paham yang melatar belakanginya. Ada konflik antara golongan humanis dan golongan liberal di peradilan Belanda. Meski pro dan kontra senantiasa menyelimuti, pada 17 September 1901 di pidatonya Ratu Wilhelmina menyetujui bahwa Belanda telah meminta untuk membayar pinjaman budi kepada Hindia Belanda. Van de Venter, ia adalah seorang pelopor diberlakukannya politik etis dan mengusung trias etika yang diwujudkan ke dalam 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, edukasi. Tujuan dari adanya akses pendidikan bagi pribumi diharapkan akan diakui kesetaraan atau emansipasi. Akan tetapi, pada prakteknya sekolah-sekolah tersebut harus menetapkan biaya yang tidak murah sehingga tidak dapat diakses oleh pribumi yang tidak memiliki banyak harta. Yang kedua, irigasi. Tanpa keberadaan pengairan yang baik, keberlangsungan perkebunan dapat terancam. Sebagai bentuk balas budi, ide ini disetujui untuk membantu pribumi dan diminta dapat mengelola perkebunannya. Dari sanalah kesejahteraannya dapat terangkat. Namun, pada praktiknya pembangunan yang akhirnya dibangun ditujukan ke perkebunan para Belanda. Yang ketiga, transmigrasi. Pada masa itu dan masa sekarang sebenarnya Pulau Jawa dianggap sudah terlalu padat sehingga muncullah ide untuk menyelenggarakan transmigrasi. Di samping itu, terdapat transmigrasi yang juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapat pekerjaan. Akan tetapi, pada akhirnya program transmigrasi yang dijalankan malah dimanfaatkan oleh para pemilik perkebunan untuk mendatangkan tenaga kerja murah dari Pulau Jawa. Pada prinsipnya ide-ide yang dicetus oleh Van de Venter adalah baik. Seperti kebijakan lain pada umumnya, politik etis juga terlahir diiringi pro dan kontra. Penerapannya pun juga tak selalu membawa angin positif, melainkan juga hal negatif. Namun, bagaimanapun juga itulah sejarah yang dialami oleh negara kita. Lalu, bagaimana fenomena politik etis di Indonesia saat ini? Salah satu fenomena politik etis yang banyak dijumpai saat ini ialah ketika calon pemimpin berhasil memenangkan perolehan suara terbanyak, maka orang-orang yang sangat berjasa di masa kampanye akan mendapatkan balas budi berupa imbalan atau aneka konsesi, baik material maupun non-material, tangible or intangible. Politik etis dinilai sangat lumrah. Contohnya saja pada tudingan bahwa Pak Jokowi juga menerapkan politik etis kepada tim suksesnya saat kampanye Pilpres melawan Prabowo Sandi dengan menempatkan posisi-posisi strategis pemerintahan dan juga jabatan komisaris BUMN. Tentu hal itu bukanlah masalah apabila seseorang yang dipilih dapat mempertanggungjawabkan posisinya dan memiliki kemampuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait fenomena politik etis di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.